Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutibal 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin dimanapun Anda semua berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Tiada kata yang layak yang patut kita ucapkan pada kesempatan hari ini selain ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada kita untuk mampu melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan yang mulia ini. Selawat tering salam tak lupa kita limpah curahkan kepada seorang uswatun hasanah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua sebagai pengikutnya yang berusaha konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, setidaknya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hambanya tersebut dua hal. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khair yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan musibah kepada orang tersebut. Sehingga dengan musibah yang Allah berikan tersebut, Allah sucikan, Allah hapus dosa-dosanya ketika dia ikhlas mengharap wajah Allah dari musibah yang diterimanya tersebut. Sehingga ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia suci, terbebas, bersih dari dosa-dosa yang dulu pernah dilakukannya. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hambanya tersebut pemahaman akan ilmu Islam, yang dengannya ia mendapatkan irsyad, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aneka macam ketaatan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian dia mampu istiqomah dalam ketaatan tersebut sehingga Allah wafatkan orang tersebut dalam kondisi husnul khotimah. Para jemaah sekalian, kalaulah kita disuruh memilih dari dua opsi yang tadi diberikan, tentulah kita akan memilih opsi yang kedua. Karena belum tentu kita sanggup bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, memberikan ujian kepada kita dengan musibah yang mendera kehidupan kita. Mungkin belum mampu kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan tersebut. Karenanya kita doakan semoga teman-teman, saudaraku sekalian, para jamaah sekalian, dengan menyimak tayangan daripada Nuris Channel Official ini, ya, kita semua dicatat dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang paham tentang urusan agamanya, menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang memahami agama Islam ini dengan sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai tema seputar gangguan jin beserta penanganannya. Ya, kurang lebih kita akan membahas secara detail, ya, secara rinci mengenai gangguan jin dan bagaimana kiat-kiat untuk kita mampu melakukan pengobatannya, baik secara
mandiri ya, yang kita lakukan dengan upaya daripada kita sendiri dan juga meminta bantuan daripada seorang peruqyah, insyaallah akan kita bahas. Baik, para jamaah sekalian, pada hari ini kita akan membahas tema seputar gangguan jin beserta penanganannya. Bicara mengenai gangguan jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-14. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan iblis laknatullah di dalam Al-Qur'anul Karim. Iblis berkata, "Karena engkau ya Allah telah menghukumi saya tersesat, maka saya benar-benar akan mendatangi mereka, akan menghalangi mereka, memalingkan mereka dari jalan ketaatan kepadamu, dari jalanmu yang lurus." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan sangat gamblang, dengan sangat tegas, bahwasannya setan dan bala tentaranya tidak akan pernah berhenti untuk memerangi manusia. Bahwasannya setan dan bala tentaranya tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia, mengganggu manusia, menyakiti fisik dan jiwa manusia. Di sini kita pahami bahwasannya semua kita itu pasti diganggu oleh jin. Bahwasannya setiap kita pasti akan digoda oleh jin. Baik yang pertama, godaan itu berupa rasa was-was, bisikan-bisikan keburukan untuk melakukan sebuah kemaksiatan atau bahkan kekufuran. Yang hal ini tidak ada obat melainkan dua obatnya. Yang pertama, keimanan kepada Allahu Rabbul Alamin. Yang kedua adalah ilmu tentang dinul Islam. Kemudian gangguan yang kedua, yaitu gangguan setan atau gangguan jin yang tujuannya untuk menyakiti tubuh, jasad, jiwa, dan kesehatan manusia. Yang hal ini pernah menimpa Nabi Allah Ayub alaihissalam. Dan hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Shad ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massanniyas syaitan." Dan ingatlah akan hamba kami Ayub alaihissalam yang ketika itu ia menyeru daripada Rabb-nya, "Anni massanniyas syaitan binusbi wa'adzab." Sesungguhnya saya ini diganggu setan. Sesungguhnya saya ini disentuh oleh setan dengan penyakit dan juga siksaan. Nabi Ayub alaihissalam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkena penyakit, terkena musibah. Yang penyakit itu mengenai seluruh jasadiah beliau. Yang musibah itu mengenai seluruh harta benda beliau, bahkan anak-anak beliau terkena. Disampaikan bahwasannya ujian musibah yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam itu dikarenakan daripada sentuhan setan. Begitu sangat dahsyatnya. Diceritakan tidak ada satupun pori-pori yang ada di tubuh badannya melainkan terkena penyakit tersebut. Tidak tersisa sedikit pun melainkan hanya kolbunya yang selamat, yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu pun harta bendanya. Harta benda yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam hancur, tidak tersisa. Anak-anaknya meninggal dunia, tidak satu pun tersisa, melainkan hanya satu orang istrinya yang setia kepada Ayub alaihissalam. Gangguan tersebut terjadi bersumber daripada sentuhan setan atau gangguan jin, para jamaah sekalian. Maka pertanyaannya, bagaimana ketika gangguan jin ini menimpa kita? Kira-kira intensitas ibadah atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin meningkat atau makin menurun? Tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-A'raf ayat ke-14 tadi. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Janji iblis laknatullah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, karena engkau telah menghukumi saya sesat dari jalanmu, maka benar-benar saya akan mendatangi manusia, akan mendatangi mereka, menghalang-halangi, memalingkan mereka dari jalanmu yang lurus.
janji iblis kepada Allah telah terbukti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji sebagian hamba-hambanya dengan musibah berupa gangguan jin. Ketika kita diberikan musibah gangguan jin ini, kita bisa melihat banyak saudara-saudara kita yang salah dalam rangka untuk mencari pengobatan atau kesembuhan. Ada di antara mereka yang justru mengobati gangguan jin itu dengan cara-cara yang Allah haramkan. Ada di antara mereka yang pergi ke dukun, ada di antara mereka yang pergi ke orang pintar ataupun paranormal. Kalau kita tengok ya, kita lihat berita online beberapa tahun lalu, itu ada seorang dukun wanita, NT ya inisialnya, ya. Subhanallah, disampaikan di situ di berita tersebut, kalau nggak salah di detik.com ya, bahwa antrian dukun itu sampai tahun 2021 30.000 orang yang mendaftar untuk melakukan perobatan. Begitu luar biasa ya. Bukan hanya intensitas ibadah yang menurun berarti ya, bahkan bisa melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mendatangi dukun itu hukumnya sangat berat, para jamaah sekalian. Mendatangi dukun, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ata kahinan aw arafan fayas'aluhu ala syai'in fasaddaquhu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian bertanya sesuatu kepada dukun atau tukang ramal tersebut, fasaddaquhu, kemudian dia membenarkannya. Ya, kita bercerita kepada dukun, saya sakit ini, Mbak, saya sakit ini, Ustadz ataupun Kiai gitu ya. Lalu dukun tersebut memberikan solusi, kita membenarkannya. Kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran ya, yaitu Al-Quranul Karim. Jangankan kita kufur terhadap keseluruhan Al-Quranul Karim, satu ayat saja kita ingkari, maka kita telah batal keislamannya. Bahaya sekali ya teman-teman para jamaah sekalian, hukum daripada mendatangi dukun ini. Dan ironis, banyak saudara-saudara kita yang terjebak dalam perdukunan. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tujuan syaitan itu adalah liyasudduna an sabilillah, menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, gangguan jin ini setidaknya dapat bersumber dari 3 hal ya. Gangguan jin ini setidaknya bersumber dari 3 hal. Yang pertama yaitu adalah sihir, yang kedua ain, yang ketiga hasad. Ketiga sumber gangguan jin ini menyebabkan sakitnya jasad dan jiwa seseorang. Karena ketiganya ini ya, sihir, ain dan hasad, ini merupakan kunci masuknya setan ke dalam jasadiah manusia. Dan tidaklah setan ketika masuk ke dalam tubuh badan manusia, melainkan ia akan melakukan kerusakan. Dia akan merusak jasad dan jiwa orang yang ditempatinya itu. Oke, maka menjadi penting bagi kita untuk memahami ini. Minimal kita pahami tanda atau ciri seorang yang di dalam tubuhnya itu ada jin ataupun setan. Ya, agar kita mampu melakukan atau mengambil tindakan yang tepat untuk menanganinya insyaallah. Para jemaah sekalian, seorang yang terkena gangguan jin ini akan nampak daripadanya beberapa ciri ya. Di antaranya bagi mereka yang terkena sihir ya, bagi mereka yang terkena sihir biasanya ia akan mengalami beberapa tanda berikut. Yang pertama, dia sering mengalami sakit kepala ya. Dia sering mengalami sakit kepala. Yang kedua, rambutnya sering rontok. Ya, terutama bagi wanita nih, ya, rambutnya sering rontok tanpa sebab. Yang ketiga, emosinya berlebih. Ya. Jadi terhadap hal-hal yang sifatnya sepele atau sifatnya remeh, dia cenderung emosi gitu ya. Padahal problemnya hanya problem yang sepele. Misalnya dia lupa ya untuk menaruh handuk di tempat handuk ya, dia mandi kemudian dia naruh di kasurnya, kemudian ada suaminya atau istrinya melihat itu kemudian marah ya,
akhirnya terjadi pertengkaran hingga perceraian. Ini terhadap hal yang sebenarnya sering dia temperamental sifatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, rasa cinta yang tak wajar. Ini khusus bagi orang-orang yang terkena sihir mahabbah ya, atau pelet bahasa kita ya. Jadi dia tiba-tiba jatuh cinta kepada orang yang dulunya dia benci, atau dia jatuh cinta kepada orang yang dia nggak suka sama sekali, dan kecintaannya nggak wajar. Setiap wanita tersebut atau pria tersebut meminta atau mengingini sesuatu dari dirinya, maka dia dengan rela memberikan, dia dengan setia memberikan apa yang diinginkannya. Atau sebaliknya, dia menjadi benci ya. Seorang suami tiba-tiba menjadi benci sama istrinya, atau sebaliknya seorang istri tiba-tiba menjadi benci terhadap suaminya. Di rumah bawaannya bertengkar terus ya, sehari 24 jam tuh pertengkaran terus terjadi. Ketika keluar dari rumah adem, masuk lagi ke rumah seperti itu. Nah, ini adalah tanda seorang tersebut ya, terkena gangguan jin berupa sihir. Kemudian yang kelima, sakit pada waktu-waktu tertentu. Ketika masuk kumandang adzan asar, sakit. Ketika masuk waktu sholat isya, dia sakit. Nah, ini ciri daripada seorang yang terkena sihir. Kemudian selanjutnya, yang ke-6 yaitu sakit yang tak kunjung sembuh jika diobati. Dia punya penyakit, dia berobat ya, kesana kemari ke medis, namun ternyata tidak juga kunjung sembuh ya. Kemudian ke-7, sakit yang tidak terdiagnosa oleh medis ya, dia cek dia punya penyakit, kemudian dia cek ya, di cek lab, kemudian di MRI, di endoskopi, ternyata tidak diketemukan penyakit, tapi dia merasakan sakit. Nah, ini adalah tanda kalau dia terkena sihir. Kemudian sakit pada lambung yang tak kunjung sembuh. Ini juga sama ya, tanda kalau seorang itu terkena gangguan sihir. 9, sakit pada bagian kakinya ya, kakinya sering sakit, diobati juga tak kunjung sembuh. Ini biasanya dari jenis sihir yang disiramkan ya, terkena sihir yang disiramkan. Kemudian 10, dia bermimpi melihat ular ya, bermimpi melihat ular hitam, atau dipatok ular, atau digigit ular. Yang ke-11, bermimpi tentang kematian. Dia berjumpa dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Dia berjumpa dengan nenek moyangnya yang telah meninggal dunia, melihat kuburan, melihat orang yang meninggal. Ini biasanya dari jenis sihir madfun ya, sihir yang dipendam. Jadi orang yang terkena sihir itu biasanya juga suka bermimpi tentang kematian. Kemudian yang ke-12 ya, cirinya selanjutnya itu adalah bermimpi tentang air. Ya, dia melihat rumahnya kebanjiran, dia melihat dirinya tenggelam. Ini ciri dari orang yang terkena sihir masyrub ya, sihir yang diminumkan atau juga sihir yang disiramkan. Kemudian yang terakhir yaitu terhalang rizki, keturunan, dan juga jodohnya. Jadi kalau ada orang yang rizkinya kok saya sulit ya, saya sudah kerja Ustadz ya, tapi ternyata pekerjaan saya itu tidak bisa memenuhi penghasilan atau kebutuhan hidup saya, atau dia sulit memiliki keturunan, atau juga dia sulit memiliki jodoh ya, ta'aruf selalu gagal, ta'aruf selalu gagal, seterusnya demikian ya. Ini ciri orang yang terkena sihir. Kemudian selanjutnya para jamaah sekalian, bagi mereka yang terkena ain ataupun hasad, tanda atau cirinya adalah yang pertama, dia was-was, gelisah tanpa sebab. Ini ciri dari orang yang terkena ain atau hasad. Yang kedua yaitu adalah adanya safa'ah. Safa'ah itu apa? Warna kulit ya, mata nih ya, lingkaran mata itu berbeda dengan warna kulit wajahnya ya. Kalau orang yang putih biasanya lingkaran mata ini warnanya kuning ya, atau dikenal dengan kayak mata panda seperti itu ya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, sakit yang tiba-tiba ya, sakit yang tiba-tiba ya. Selanjutnya, orang yang terkena kanker
tumor ya dan sejenisnya, penyakit-penyakit yang katanya merupakan penyakit yang ganas dan berbahaya, itu sebagian besar penyakit tersebut adalah disebabkan karena ain ya ataupun hasad. Yang keempat, hancur usahanya dengan tiba-tiba ya. Tiba-tiba usahanya menjadi hancur. 5, telapak tangannya selalu basah ya atau sering beser. Ini diantaranya ya, ada yang seperti itu. Yang keenam, sulit tidur dia. Sulit tidur atau sebaliknya, sering tidur, malas beraktivitas ya, berlama-lama di kamar mandi, banyak kedutan di bagian tubuhnya ya, suka terjadi kedutan ya, bermimpi dikejar-kejar setan atau bermimpi dikejar-kejar orang, bermimpi melihat hewan berwarna kuning atau pundaknya terasa berat, tubuh sering terasa panas, menguap saat sholat atau membaca Al-Quran, sulit khusyuk ketika dia melaksanakan atau mendirikan sholat. Nah, jika teman-teman sekalian mengalami beberapa ciri di atas, maka waspada, itu indikasi telah masuknya jin ke dalam tubuh badan Anda. Dan solusinya bagaimana Ustadz? Ya, solusi bagi teman-teman para jamaah sekalian yang mengalami ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, ya, solusinya adalah ruqyah syariah. Hal ini pernah terjadi, yaitu menimpa sahabat Nabi SAW yang mulia yang bernama sahabat Utsman bin Al-As radhiyallahu an. Beliau mengalami ciri yang tadi kita sebutkan di atas. Beliau ketika sholatnya terganggu. Jadi orang yang mengalami gangguan di dalam sholat adalah orang yang terkena gangguan jin ataupun syaitan. Beliau ketika mendirikan sholat, pikirannya selalu tidak pernah fokus. Sampai bingung, ini sudah rakaat keberapa nih saya melakukan sholat ini. Ya, ada mungkin di antara kita yang demikian atau sholatnya senantiasa pengen cepat-cepat selesai. Ini tanda orang tersebut diganggu oleh syaitan atau jin. Maka ketika Utsman bin Al-As mengalami gangguan ini, dikisahkan di dalam hadis bagaimana sahabat Utsman ini badannya menjadi kurus kering karena beliau memikirkan tentang sholatnya. Subhanallah, ini keutamaan daripada sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana mereka ya senantiasa memikirkan tentang masa depan negeri akhirat. Kalau kita mikirin dunia ya, badannya menjadi kurus kering, tapi sahabat mikirkan tentang kondisi sholatnya. Karena sholat adalah amal yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah min 'amali sholatuhu." Sesungguhnya amal yang pertama kali ditanya, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal manusia, yaitu adalah amal sholat. Apabila sholatnya baik, seluruh amalnya menjadi baik. Apabila sholatnya rusak, seluruh amalnya menjadi rusak. Sahabat Utsman memikirkan hal ini para jamaah sekalian. Hingga akhirnya beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu menceritakan tentang kejadian yang dialaminya. Maka ketika itu Nabi SAW memberikan solusi. Nabi kemudian meletakkan tangan beliau di dada Utsman. Ya, meletakkan tangan beliau di dada Utsman bin Al-As radhiyallahu anhu. Lalu ketika itu Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat ukhruj ya Abdullah, ditepuk dada Utsman. Ketika itu kontan mulut Utsman bin Al-As ini terbuka dan keluar dari mulutnya itu seekor anak kucing hitam. Anak kucing hitam. Apa ini? Ini merupakan bentuk tasyakul setan dari bangsa jin. Karena setan itu mencintai hewan-hewan yang berwarna hitam. Jadi solusinya apa? Solusinya ruqyah syariah. Ketika Utsman bin Al-As radhiyallahu anhu mengalami gangguan ini, beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta ruqyah. Sekelas sahabat Nabi SAW terkena gangguan jin para jamaah, apalagi kita. Ya, sunnahnya kalau terkena gangguan jin minta ruqyah, ya. Dan solusi yang terbaik adalah dalam kondisi mengangkat penyakit non medis adalah ruqyah syariah. Dan ruqyah syariah adalah mengeluarkan setan ya, mengeluarkan jin dalam tubuh seorang. Jadi bukan memasukkan jin. Kalau ada orang yang meruqyah kemudian dia melakukan cara-cara mediumisasi, memasukkan jin ke dalam tubuh seorang, itu bukan ruqyah syariah namanya. Karena ruqyah syariah yang dipahami para salafus saleh yaitu adalah mengeluarkan jin, mengeluarkan setan dari tubuh manusia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, solusinya adalah ketika kita tidak mendapati seorang peruqyah, kalau kita mengalami gangguan tersebut,
ya kita bisa melakukan tata cara ruqyah mandiri, ya. Kalau memang diketahui Anda terkena sihir, ya tadi ciri-ciri yang disebutkan, ya misalnya saya ada tuh ciri-ciri yang tadi disampaikan oleh Ustadz, ya, ciri orang yang terkena sihir. Maka niatkan ketika akan melakukan ruqyah mandiri, niatkan untuk membatalkan sihirnya. Kalau kita diketahui ada ciri-ciri penyakit ain yang tadi saya sebutkan, maka niatkan untuk membatalkan ainnya, ya. Innamal a'malu binniyat, ya, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Lalu setelah itu, ya, para jamaah sekalian, sebelumnya melaksanakan sholat tobat, ya, sholat tobat 2 rakaat, ya, lalu beristighfar sebanyak 70 kali, lalu lakukan ruqyah mandiri seperti yang akan saya sampaikan berikut ini. Letakkan tangan kanan Anda di perut Anda, ya. Lalu tangan kiri di dada kiri, ya. Lalu kita membaca daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita bisa baca Al-Fatihah, ayat kursi, ataupun surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas, ya. Dengan posisi tetap niat seperti keluhan yang Anda alami, ya. Lalu Anda baca sembari mengusap, ya, perut Anda berlawanan arah jarum jam, ya, sambil baca surah Al-Fatihah, ya, dari awal, ya, sampai surah An-Nas. Ketika setiap Anda selesai baca, ditiup ke perut, ya, lalu tarik ke atas sembari mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, lalu dibatukan. Ya, diusap lagi, terus diangkat, ya, ke atas Bismillah Allahu Akbar sambil batukan. Insya Allah nanti akan terjadi detoksifikasi, ya, itu pengeluaran energi negatif, pengeluaran sihir ataupun ain dari dalam tubuh badan kita. Lakukan hal tersebut sampai betul-betul badan kita terasa ringan atau tubuh kita menjadi fresh, menjadi lebih segar dari sebelumnya, ya. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ruqyah merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena di dalam ruqyah yang dibaca adalah doa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quranul Karim yang Allah menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 82, Al-Quran itu sifatnya adalah syifa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari Al-Qur'an itu adalah sebagai obat bagi manusia dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya yang mesti kita lakukan ketika kita mengalami gangguan jin ataupun terkena gangguan setan, yaitu adalah dawamkan zikir pagi dan petang, ya. Ini ada di dalam kitab Hisnul Muslim, ya, teman-teman atau para jamaah sekalian bisa membaca rutin, ya, zikir pagi yaitu selepas salat subuh dan juga zikir petang selepas salat asar, atau bagi yang haid, ya, ataupun nifas bisa membaca daripada zikir pagi dan petang itu di waktu selesai salat asar ataupun di waktu selesai salat subuh. Zikir pagi petang ini, teman-teman sekalian, ini khasiatnya begitu sangat luar biasa, ya. Baik untuk pengusiran setan, ya, atau perlindungan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata di dalam kitabnya bahwa zikir pagi dan petang ini itu digambarkan sebagai seperti baju besi yang apabila setiap mukmin ini membacanya terus-menerus, maka ketebalannya akan bertambah dan orang yang senantiasa mengamalkan itu akan terjaga dari mara bahaya. Salah satu contohnya, teman-teman sekalian, di dalam zikir pagi dan petang ini ada kalimat zikir yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Di kalimat ini subhanallah, kalimat thayyibah, ya, kalimat yang sangat baik sekali, ya. Bagaimana dalam, ya, hadis qudsi itu pernah disebutkan bahwasannya Nabi Musa alaihissalam itu pernah meminta kepada Allah suatu kalimat yang bisa dijadikan bacaan atau dzikir dan juga dijadikan kalimat untuk berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada permintaan Nabi Musa alaihissalam ini dengan mengucapkan, ya, wahai Musa, katakanlah kalimat la ilaha illallah.
Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Allah, bukankah hamba-hambamu juga mengatakan kalimat ini?" Ya, kesannya Nabi Musa alaihissalam menganggap remeh kalimat ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya langit dan bumi itu ditimbang di satu sisi daun timbangan, ya. Kemudian di sebelah sisi timbangan itu diletakkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada langit dan bumi, teman-teman sekalian. Begitu sangat Allah mencintai kalimat ini, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca kalimat ini sehari 100 kali, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Subhanallah, keutamaan begitu sangat besar. Dan bagi dia akan mendapatkan 100 pahala kebaikan dan akan terhapus 100 keburukan yang pernah dilakukannya. Dan pada hari itu, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan dan sihir. Luar biasa, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita pahami bahwasannya tubuh kita ini amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, setan, sihir, jin itu masuk ke dalam tubuh badan kita. Ya, menurut kita mungkin tamu yang tidak diundang gitu ya. Padahal mereka itu terundang oleh diri kita, oleh keburukan-keburukan kita, oleh kelemahan iman kita. Karena iman adalah sistem imun yang paling utama. Jadi kalau pada saat ini kita dituntut untuk menguatkan imun tubuh kita, ya, padahal iman kita tidak dijaga, itu sama saja merupakan kedustaan, teman-teman sekalian. Ya, padahal iman itu adalah merupakan imun yang paling utama. Ya. Jadi ketika imannya lemah, maka imun akan menurun. Maka setan, virus, bakteri itu akan mudah masuknya. Ya. Jadi iman adalah imun yang paling utama. Teman-teman sekalian, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu keburukan-keburukan, ya, dosa-dosa kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus. Dan setan, jin, ya, kemudian apa tadi, ya, sihir itu datang karena terundang dengan kotoran-kotoran tadi. Ketika kita membaca itu, maka kotoran akan hilang dan dia pun, jin, setan itu akan hilang, akan pergi dari tubuh badan kita. Sihir pun akan hilang dari tubuh badan kita. Karena sihir, ya, setan, jin itu terundang karena keburukan, ya, dan juga kelemahan daripada iman yang ada pada diri kita. Para jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalau mereka itu diibaratkan sebuah tamu, seorang tamu, ya, kalau mereka jin, setan, sihir ini diibaratkan seperti tamu, ya, maka yang perlu kita pahami bagaimana agar membuat tamu itu tidak nyaman di dalam tubuh badan kita. Bagaimana cara yang membuat mereka tidak nyaman? Ya, yang pertama yaitu adalah taubatan nasuha. Ya, ini kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan hari ini. Buat jin, setan, sihir itu tidak nyaman di dalam tubuh badan kita, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertobat, para jamaah sekalian. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan mencintai hamba-hambanya yang menyucikan diri. Korelasi retorika terbaliknya, teman-teman sekalian, jin dan setan itu tidak menyukai hamba-hamba Allah yang bertobat dan menyucikan diri. Dia nggak akan betah itu di dalam tubuh Anda. Ya, kalau Anda hingga saat ini masih diganggu oleh setan, ya, kalau kita pada detik ini masih saja, ya, diganggu oleh sihir, maka coba kita tengok lagi dalam diri kita. Ya, oh ya, ternyata mungkin masih ada dosa-dosa yang belum kita tobati. Mari kita tobati di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, ya. Ada satu malam yang Allah turunkan, yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan,
kita gapai ya rahmat dan pertolongan Allah pada malam tersebut. Ya, yang mana tidak akan mendapatkan malam tersebut orang yang tidak sungguh-sungguh untuk mencarinya. Ya. Maka sungguh-sungguh pada masuk awal bulan Ramadan ini, mari kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan malam tersebut. Dan di malam tersebut, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang mesti dilakukan ya Rasulullah ketika malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa kepada ibunda Aisyah, yaitu sebuah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa itu terus, baca kalimat itu terus teman-teman sekalian. Maka ketika kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih diri kita, insya Allah setan pun, sihir pun, jin pun akan hilang dari tubuh badan kita. Karena pada bulan Ramadan ini kondisi setan itu dalam kondisi yang sangat lemah. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, jaga makanan kita. Ya, jaga makanan kita. Kalau kita ingin terhindar dari gangguan jin, terhindar dari gangguan setan, ya, maka mari kita jaga makanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Abasa ayat yang ke-24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan ada seorang rojul, ada seorang laki-laki yang melakukan safar, perjalanan yang sangat jauh. Rambutnya kusut, penuh debu, pakaiannya juga sama lusuh, penuh debu. Yamuddu yadaihi ila sama. Kemudian lelaki itu mengadahkan telapak tangannya ke langit. Ya, yang mana kita ketahui bahwasannya dua komponen ini menjadi sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Orang yang safar itu adalah salah satu orang yang doanya mustajab, yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kedua tangan sunnah hukumnya juga sebagai salah satu wasilah agar doa kita terkabul. Kemudian dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Namun kata Nabi Muhammad SAW, ya, wa malbasuhu haramun. Bajunya itu didapat dengan cara yang haram. Wa mat'amuhu haramun. Makanannya juga haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya juga haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya dikabul? Jika kita pada hari ini, ya, pada detik ini masih saja diganggu oleh setan dari bangsa jin, maka coba kita muhasabah diri kita, jangan-jangan ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh badan kita, sehingga ketika kita melakukan ruqyah hingga puluhan bahkan ratusan kali tidak berdampak sedikit pun terhadap diri dan tubuh kita, berarti ada yang salah dalam makanan yang kita masukkan ke dalam jasadiah kita. Kemudian yang ketiga, berzikir, membaca dan mendengarkan Al-Quranul Karim atau membaca Al-Baqarah atau surah Al-Imran dan mendengarkan ayat-ayat ruqyah, ya, terutama di bulan Ramadan yang tadi saya katakan setan di bulan Ramadan dalam kondisi yang sangat lemah. Jadi teman-teman yang mengalami gangguan jin atau sihir tingkat tinggi, teman-teman bisa membaca surah Al-Baqarah, ya, ataupun surat Ali Imran dengan niat tadi membatalkan apa yang menjadi keluhan Anda, ya. Kalau keluhannya sihir, niatkan membatalkan sihir. Kalau keluhannya ain, niatkan untuk membatalkan ainnya. Atau mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang dibaca. Ya, karena ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, diam dan dengarkan agar rahmat Allah turun kepada kita. Ketika turun rahmat Allah kepada jasadiah kita, tubuh badan kita, maka tidak ada satupun penyakit, bakteri, gangguan jin, sihir, virus yang mampu bertahan di dalam tubuh badan kita. Apalagi virus corona yang saat ini merebak, ya, menjadi sebuah pandemi, teman-teman sekalian. Ya, rekan saya Ustaz Nuruddin Al-Indonesi, kemudian Ustaz Musab dan juga beberapa teman-teman di CRS ini telah meruqyah orang-orang yang, ya, menjadi PDP, ya. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi, ya, jangan ragu-ragu bagi teman-teman sekalian untuk kembali kita kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian selanjutnya,
yaitu adalah ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita terkena gangguan jin, sihir ataupun gangguan setan, teman-teman sekalian, mari kita komitmen dengan melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita ketika kita makan dan minum, contohnya ya, ketika kita makan dan minum itu membaca basmalah dengan menggunakan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Ya, ketika orang makan dan minum menggunakan tangan kiri, itu disampaikan bahwa setan itu bisa masuk ke dalam tubuh badannya. Kemudian yang kedua yaitu memotong kuku. Ya, di dalam hadis dikatakan bahwa setan itu mengikat di kuku-kuku yang panjang. Jadi apabila ya teman-teman sekalian, para jamaah sekalian memiliki kuku yang panjang, segera dipotong. Ya. Kemudian yang ketiga, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Ya. Ini juga merupakan salah satu sunnah kenabian. Yang keempat, menjaga wudu, melakukan sunnah sebelum tidur, yaitu berwudu dan juga membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Semisal kita membaca ayat kursi di telapak tangan kita, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas kita tiupkan setiap selesai membaca, lalu kita usap ke seluruh tubuh badan kita, lalu kita tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita terjaga, terlindung dari gangguan jin, setan ataupun sihir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian yang disampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.